Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum kesetaraan massa energi. Pertama kali, hukum ini digagas oleh Albert Einstein. Ini yang menginspirasi Oppenheimer sebagai kepala laboratorium Los Alamos untuk memimpin proyek Manhattan, yaitu proyek riset dan pengembangan nuklir USA. Nah, dia berhasil membuat bom nuklir atau bom atom pertama kali dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Nah, kenapa bom nuklir atau bom atom menghasilkan energi yang sangat besar sekali? Ini tidak terlepas dari pemikiran Ernest Rutherford. Ernest Rutherford adalah bapak fisika inti, artinya dia adalah penemu inti atom untuk pertama kali. Nah, Rutherford mengatakan bahwa bagian terberat dari atom itu adalah terletak pada intinya. Nah, jadi kalau begitu, massa atom itu terkonsentrasi di intinya. Kalau inti atom itu massanya musnah, pasti akan menghasilkan energi yang luar biasa besar. Dalam reaksi bom atom disebut sebagai reaksi fisi berantai tak terkendali. Nanti ada neutron yang dipercepat, kemudian menumbuk inti atom. Nah, jadi kalau sudah ditumbuk inti atom uranium, maka dia akan menjadi kripton dan barium, menjadi massa yang lebih kecil. Maka nanti itu akan menghasilkan 3 neutron baru, dan 3 neutron baru itu akan menumbuk inti atom uranium yang lain, sehingga dalam waktu yang singkat terjadi energi yang luar biasa dahsyat dan besar. Inilah yang disebut sebagai bom nuklir atau bom atom. Nah, kalau kita lihat reaksinya seperti ini ya, uranium U-235 ditumbuk neutron, maka akan menghasilkan barium dan kripton dengan massa inti yang lebih kecil, makanya disebut sebagai fisi, dan menghasilkan 3 neutron baru. Nah, 3 neutron baru ini akan menumbuk lagi inti atom uranium terus-menerus, sehingga dihasilkan energi yang luar biasa besar. Karena setiap satu inti uranium pecah, maka akan dihasilkan energi sekitar 200 MeV. Nah, sekarang kita membahas hukum kesetaraan massa energi dari Albert Einstein. Massa itu dapat musnah menjadi energi dan sebaliknya. Nah, ini adalah gagasan Albert Einstein yang sangat menginspirasi sekali. Luar biasa dahsyat gagasan ini. Nah, kalau dirumuskan, energi itu ditulis sama dengan delta mc kuadrat. Nah, atau boleh ditulis E sama dengan mc kuadrat ya, delta M-nya diganti M besar. Oke. Apa arti dari rumus ini? Delta M atau M besar itu adalah massa yang musnah menjadi energi, satuannya kilogram. Itu ada energi yang muncul, satuannya joule. C itu adalah cepat remaja dalam vakum, 3 kali 10⁸ meter per sekon. Dan ini merupakan konstanta alam ya. Nah, karena C ini konstanta alam, maka E dikatakan setara dengan massa. Jadi sebenarnya massa itu sama aja dengan energi sama aja dengan massa. Cuma yang membedakan mungkin begini, massa itu bisa dilihat, sedangkan energi tidak bisa dilihat. Misalkan 1 kg uranium musnah menjadi energi, maka berapakah energi yang muncul? Kita bisa menghitung pakai rumus hukum kesetaraan massa energi, E sama dengan delta mc kuadrat. Jadi delta M-nya 1 kg yang musnah jadi energi, C-nya adalah 3 kali 10⁸ dikuadrat. Nah, ini hasilnya 9 kali 10⁻16 joule. Nah, kita tahu bahwa rata-rata pembakaran 1 kg batu bara menghasilkan energi sekitar 24 kali 10⁻6 joule atau 24 megajoule. Dan ini tentu saja tergantung dari kualitas batu bara ya hasilnya. Untuk menghasilkan energi sebesar 9 kali 10⁻16 joule dibutuhkan batu bara sebanyak berapa? Jadi biar kita bisa membandingkan, 1 kg uranium itu setara dengan berapa kilogram batu bara untuk menghasilkan energi yang sama. Nah, massa batu bara kita bisa hitung, yaitu 9 kali 10⁻16 joule dibagi dengan 24 kali 10⁻6 joule per kilogram. Hasilnya adalah 3,75 kali 10⁻9 kilogram. Dan ini sekitar 4 juta ton ya. Jadi 3,75 saya bulatkan 4 juta ton. Jadi kalau begitu 1 kg uranium itu setara dengan 4 juta ton batu bara untuk menghasilkan energi yang sama, 9 kali 10⁻16 joule. Ini luar biasa kan? 4 juta ton batu bara cukup diganti perannya dengan 1 kg uranium saja. Nah, sekarang saya akan jelaskan sebelum menurunkan rumus E sama dengan mc kuadrat, saya jelaskan dulu mengenai konsep massa relativistik. Menurut teori relativitas, bahwa
yang namanya massa diam dengan massa bergerak itu tidak sama. Misalkan ini ada pengamat ya, terus ini ada pesawat. Pesawat kalau diamati dalam keadaan diam oleh pengamat, diam relatif terhadap pengamat, massa diamnya adalah M0. Nah, tapi kalau bergerak terhadap pengamat, maka massanya tidak lagi sama dengan M0 ya. Nah, pengukuran massa yang lebih teliti maka dilakukan oleh teori relativitas Albert-Einstein. Nah, M dengan M0 itu punya hubungan ya dengan kecepatan bendanya. Nah, jadi M itu pasti lebih besar dari M0. Massa gerak lebih besar daripada massa diam. Nah, kalau kita cari hubungan rumusnya seperti ini, massa gerak itu adalah M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, M0 itu massa diam ketika diam relatif terhadap pengamat. Nah, M itu adalah massa gerak, satuannya kilogram. V itu kecepatan relatif benda terhadap pengamat, satuannya meter per sekon. Sedangkan C itu cepat rambat cahaya dalam ruang hampa, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan ini merupakan konstanta alam. Nah, ini misalkan saya punya massa diam 1 kg, kecepatannya 30.000 meter per sekon. Nah, ini massa geraknya berapa ya? Tinggal saya masukkan aja ya. Jadi di rumus ini V-nya saya ganti 30.000, C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya, dikuadratkan di sini. Sehingga ini hasilnya kalau saya hitung adalah 1,000000005 kg ya. Nolnya banyak sekali ini ya. Jadi kalau begitu massanya memang bertambah tapi sangat kecil sekali. Karena ini kecepatannya jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Jadi pertambahan massanya, ya penambahan massa cuma 0,0000005 kg begitu ya. Oke, nah bagaimana kalau misalkan kecepatannya mendekati kecepatan cahaya? Massa diamnya tetap 1 kg, maka massa geraknya menjadi berapa? Ya 0,8C, saya masukkan V-nya itu ya. Terus kemudian dibagi C kuadratnya hilang, sehingga nanti ketemu 1,6 kg. Nah ini pertambahan massanya cukup signifikan, yaitu 0,6 kg. Jadi semakin mendekati kecepatan cahaya, maka massanya akan memiliki pertambahan yang lumayan besar di sini ya, 0,6 kg. Jadi kalau begitu semakin mendekati kecepatan cahaya, pertambahan massanya akan semakin besar ya. Nah, ini terbukti dengan mendekati kecepatan cahaya 0,8C, pertambahannya signifikan 0,6 kg. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan dulu deret Taylor sebelum menurunkan rumus kesetaraan massa energi. Kalau ada 1 min X pangkat min setengah dengan X mendekati 0, menurut deret Taylor ini akan menjadi seperti ini. Jadi kalau begitu ini bisa dijadikan fungsi polinom seperti ini ya. Tapi sekali lagi syaratnya X harus mendekati 0. Ini kali ya, 1 kali 3, 2 kali 4, 1 kali 3 kali 5, 2 kali 4 kali 6 gitu ya. Nah ini kalau saya sederhanakan jadi seperti ini. Nah sekarang perhatikan X-nya saya isi V kuadrat per C kuadrat. Nah kalau V-nya jauh lebih kecil dari C, maka bilangan ini terlampau kecil ya. Kalau V-nya jauh lebih kecil dari C, maka V kuadrat per C kuadrat terlalu kecil. Jadi mendekati 0. Kalau mendekati 0, maka 1 min X pangkat min setengah sangat dekat sekali dengan ini 1 plus setengah X. Tapi ingat, X-nya tadi adalah V kuadrat per C kuadrat. Saya ganti di sini sehingga hasilnya seperti ini. Jadi secara pendekatan 1 min V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah ya mendekati 1 plus setengah V kuadrat per C kuadrat untuk V yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Oke, pembuktian E sama dengan MC kuadrat sangat mudah kalau kita ingat tadi ya, hasilnya sudah kita peroleh dari ekspansi tadi. Nah, M itu sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi ini saya buat begini ya, M sama dengan M0, saya letakkan di atas, ini pengali dari M0. Nah, akhirnya jadi pangkatnya min setengah gitu ya. Tapi ekspansinya tadi menghasilkan ini ya. Jadi kalau begitu saya masukkan aja hasil ekspansi ini, dibulatkan ekspansi ini, didekatkan dua suku aja, jadi 1 plus 1 per 2 V kuadrat per C kuadrat. Ini saya kalikan ke dalam ya, M0-nya jadinya seperti ini. Nah, M0 yang kanan ini saya pindah ke ruas kiri, jadinya M min M0 sama dengan setengah M0 V kuadrat per C kuadrat. Oke, nah sekarang kedua ruas ini saya kalikan dengan C kuadrat, akhirnya yang ruas kiri kali C kuadrat, yang kanan C kuadratnya hilang. Oke, nah M min M0 ini adalah selisih massa atau pertambahan massa. Saya singkat menjadi delta M, saya simbolkan delta M.
C kuadratnya tetap, yang ini adalah setengah M0V kuadrat, tidak lain adalah energi kinetik. Jadi ternyata delta MC kuadrat ini memiliki dimensi energi. Jadi sini bisa ditafsirkan bahwa penambahan massa ini langsung berubah menjadi energi untuk menggerakkan benda atau menjadi energi kinetik. Jadi kalau begitu delta MC kuadrat ini adalah energi yang muncul untuk menggerakkan benda untuk menjadi energi kinetik benda. Jadi kalau begitu E ini bisa saya tulis delta MC kuadrat atau saya tulis M besar kali C kuadrat. Music is very easy and fun.